warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11-2, saya Adinda Kirana. Saya Deswita Amonterisani. Saya Muhammad Yarli. Akan mewawancarai Ustadz Hashim dengan pertanyaan yang sudah Pak Indra berikan. Kami sudah bersama Ustadz Hashim tersebut. Pak, bisa nggak Bapak tolong menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pernikahan itu? Baik, untuk pernikahan itu untuk mengesahkan yang dulunya dia bujang gadis, setelah dilaksanakan pernikahan dia menjadi suami istri. Kemudian perkara-perkara yang sebelumnya itu haram, ketika sudah sah menjadi suami istri melalui pernikahan itu menjadi halal. Dulu bersentuhan haram, ketika melaksanakan pernikahan halal. Kemudian selain itu juga pernikahan itu sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita menikah, maka salah satu menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam pernikahan itu semua yang dilakukan suami istri itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu syariat yang disyariatkan oleh agama Islam adalah pernikahan. Bagaimana caranya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, Pak? Menurut Bapak? Ketika sudah menikah, maka harapan kita semua adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi untuk sakinah, mawaddah, warahmah itu memang dibentuk ya, bukan datang serta merta. Jika kita ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, pertama suami istri itu harus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan takwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian langkah-langkahnya saling mengisi kekurangan, bukan menghakimi kekurangan, tapi mengisi kekurangan. Kalau suami ada kekurangan, istri yang melengkapi. Sebaliknya, kalau istri yang ada kekurangan, itu suami yang melengkapi. Terus tenang dalam rumah tangga itu, tidak saling egois. Jadi harus ada yang mengalah sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa membuat konflik berkepanjangan. Yang paling penting itu ada rasa cinta dan kasih sayang di dalamnya, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, dan perhatian. Itu bisa insya Allah menjadi langkah-langkah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terus, bagaimana sih cara mendidik anak agar keluarga tetap sakinah, dan seberapa penting membangun agama untuk keluarga yang harmonis dalam Islam? Untuk anak dulu, untuk mendidik anak itu peranan orang tua sangat penting, baik itu suami dan istri ya. Jadi peranannya sangat penting. Cara mendidik anak itu yang terbaik dan bagus itu dari orang tua ya, memberi contoh, jangan hanya memberikan pelajaran kepada anak melalui verbal ataupun dari lisan, tapi kita juga harus dari contoh kita. Misal jangan main HP terus, kita sebagai orang tua juga jangan main HP terus, supaya anak itu melihat tingkah kita. Kemudian untuk pendidikan agama itu sangat penting, karena dan itu juga harus diberikan contoh. Kalau kita nyuruh anak sholat, minimal kita dulu melakukan sholat. Insya Allah anak itu akan mengikuti apa yang kita lakukan sebelum sholat. Jadi untuk yang kedua tadi tentang agama ya, seberapa penting, ya sangat penting. Makanya ditekankan di awal tadi untuk membentuk sakinah, mawaddah, warahmah, maka suami istri harus taat menjalankan agamanya masing-masing. Demikian, insya Allah kalau kita taat kepada Allah, semua akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan seberapa penting agama dalam rumah tangga, dalam mendidik anak itu. Ya, kalau menurut saya lebih utama mengutamakan
juga sebagai orang tua dan suami istri harus taat dengan agama supaya keluarga kita senantiasa harmonis, terus anak kita nantinya akan menjadi anak yang solid dan soleh. Kan ini terakhir Pak, kan zaman sekarang tuh kan pacaran tuh kayak dinormalisasikan gitu ya. Terus banyak juga ibu dan bapak tuh yang menormalisasikan itu sekarang setelah kehidupan dunia. Pacaran ya, pacaran itu sebenarnya ya tetap dilarang gitu kan. Ya, jangan sampai kita sebagai generasi muda yang sudah tahu kalau pacaran itu dilarang, itu ya diusahakan jangan pacaran. Kemudian ya, orang tua kita juga harus diberikan pemahaman sebenarnya, karena pacaran itu lebih banyak mudaratnya. Zaman sekarang ya kalau pacaran tuh udah dianggap normal gitu, kayak living together, kayak tinggal bersama, terus seks sebelum nikah. Terus kan banyak juga orang tua yang mendukung Pak, itu gimana sih orang Mbak menurut Ibu? Bahasa agama dengan pacaran itu jangan sampai kita ikutan rem dan lain sebagainya. Kalau dari agama kita, agama Islam itu melarang, karena ada dalilnya ya, wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Salah satu pendekatan zina itu pacaran, apalagi sampai seks bebas. Ini tetap tidak bisa dibenarkan karena banyaklah mudaratnya ketimbang manfaatnya. Jadi kita yang sudah mengetahui itu tidak perlu kita jauhi dan sampai kita mengikuti tren yang kurang bagus menurut kita. Karena itu generasi muda, khususnya kalian remaja menuju dewasa, jangan sampai ikut-ikutan yang seperti itu, karena sudah tahu kalau itu tidak bagus. Ya diberi pemahaman untuk orang tua yang sekiranya belum paham tentang itu. Dan agama kita melarang tentang pacaran. Kalau mau ta'aruf silahkan. Ta'aruf dalam Islam itu prosesnya tidak lama lagi. Perkenalan diri, perkenalan keluarga, terus ke jenjang yang lebih serius, yaitu jenjang pernikahan tadi. Itu kalau di agama kita ada namanya ta'aruf, tapi bukan berarti pacaran dan pacaran secara bebas. Ya lebih ke jenjang yang lebih serius kalau ta'aruf. Jadi sekali lagi saya tekankan, untuk pacaran menurut agama kita tidak dibenarkan. Sekian proses wawancara kita untuk ujian praktek agama dengan Ustaz Hashim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.